Bapak Ibu, kita mau bahas mengenai iman. Di beberapa sesi berikutnya dimulai dengan hari ini. Iman itu adalah kata yang paling sering digunakan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak mengerti maknanya, dan seringkali karena kita tidak mengerti maknanya, kita menyalahgunakannya. Kecenderungan manusia adalah menyalahgunakan apa yang dia tidak tahu fungsi daripada apa dari alat itu. Ya, jadi itu kecenderungan kita untuk tidak menggunakannya dengan baik kalau kita tidak tahu makna daripada atau arti daripada iman. Nah, dulu saya memiliki mentor-mentor rohani waktu saya lahir baru, dan mereka memperagakan iman mereka, dan sayangnya mereka memperagakannya dengan cara yang salah karena pengertian mereka juga salah, ya kan. Jadi pada waktu itu saya mengira iman itu adalah alat untuk saya menerima, memperoleh, mengambil atau memiliki apapun yang saya mau. Apa yang saya inginkan. Jadi kalau seumpamanya dulu nih saya masih di dunia sekuler. Waktu saya di dunia sekuler, kalau saya mengajukan satu proposal ke satu tempat gitu, proposal saya tumpang tangan dan memperkatakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan dapat proyek ini dan seterusnya. Beberapa dari Bapak Ibu senyum, mungkin pernah melakukan juga. Dan juga kalau saya mau punya sesuatu, mobil atau tanah, saya tumpang tangan, dalam nama Yesus aku memiliki mobil itu, tanah itu. Sampai-sampai salah satu mentor saya, dia baru selesai puasa 3 hari, puasa Esther, nggak makan, nggak minum, tapi saya nggak melihat ini terjadi, itu diceritakan kepada saya. Jadi pada saat buka puasa, dia mengumpulkan semua makanan Padang yang enak di meja. Sementara dia mempunyai masalah kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Dan dia tumpang tangan, dalam nama Yesus aku usir kolesterol dari semua makanan ini. Lalu dia menikmatinya. Sayangnya dia tidak hidup panjang. Ya, itulah kalau kita menyalahgunakan iman. Ya, iman tidak dimaksudkan untuk digunakan seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas ini hari ini dan di sesi-sesi berikutnya, bahwa iman itu dimaksudkan bukan untuk memuaskan keinginan kita, apalagi nafsu kita. Ya, jadi kita harus mengerti itu. Nah, sebelum kita mendalami mengenai iman, saya perlu menjelaskan bahwa pada umumnya kita tahu bahwa ada iman di dunia ini. Sebenarnya ada 2 jenis iman, iman manusiawi dan iman ilahi. Semua orang yang hidup di dunia ini punya iman manusiawi. Anda orang percaya, tidak percaya, Anda orang Kristen, bukan orang Kristen, setiap orang punya iman manusiawi. It's everybody, jadi semua orang. Tetapi iman ilahi, the faith of God, iman supernatural hanya diberikan kepada orang yang menerima kabar baik Injil. Itu bedanya. Nah, apa perbedaan antara iman manusiawi dan iman ilahi? Iman manusiawi itu percaya kepada apa yang dia lihat. Maka itu ada istilah dalam bahasa Inggris, seeing is believing. Gue lihat dulu baru gue percaya. Itu iman manusiawi. Enggak salah, bukan dosa. Karena yang berikan juga Tuhan. Ya, jadi jangan kita menyalahkan orang yang bergerak di dalam iman manusiawi. Jadi sebagai contoh, kalau saya mau duduk di kursi yang saya belum pernah dudukin, ya, yang saya belum pernah lihat, saya langsung duduk di kursi, saya berani melakukan itu karena saya bisa melihat. Sama saya bisa menaiki pesawat terbang dengan berani walaupun saya tidak tahu cara bekerja pesawat terbang, saya tidak kenal pilotnya, saya dengan iman manusiawi saya berani menaiki pesawat terbang itu. Tetapi kalau sekarang saya harus duduk di kursi yang kakinya tidak ada, iman manusiawi saya akan berkata no. Kalau saya mau menaiki pesawat terbang yang mesinnya nggak ada satu, lalu ada hal-hal yang aneh gitu, ya iman manusiawi saya akan melarang saya untuk menaiki pesawat terbang itu. Jadi itu berdasarkan apa yang kita bisa lihat. Tapi iman yang dari Tuhan itu untuk hal-hal yang kita tidak bisa lihat.
Dan untuk itu kita perlu iman ilahi, iman yang dari Tuhan. Nah kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan Allah kita, berhubungan dengan perkara-perkara rohani, ya itu kan semua nggak bisa dilihat. Kita nggak pernah melihat Tuhan Allah, kita nggak pernah melihat sorga, nggak pernah melihat neraka, nggak pernah melihat iblis. Itu semua ada. Tapi kita nggak bisa melihat, dibutuhkan iman supernatural untuk kita bisa melihat itu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karena iman yang hal-hal yang tidak kelihatan itu bukan berarti dia tidak ada. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa semua yang dibicarakan itu ada di alam roh. Tapi kita butuh iman untuk bisa melihatnya. Iman, Ibrani 11 ayat 1 berkata adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu ada buktinya. Buktinya apa? Ya iman. Nah ini yang pentingnya untuk kita mendalami mengenai iman. Karena kita baca ayatnya dulu, Yohanes 20. Ini terjadi dengan Thomas, murid Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 24. Ini kejadian di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan dia bertemu dengan murid-muridnya kecuali Thomas, dia tidak ada di situ. Dikatakan begini ayat 24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seeing is believing. Itu yang Thomas lakukan. Ayat berikutnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ayat berikutnya ayat 27. Kemudian ia datang kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas? Ayat berikutnya, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lalu ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ayat yang berikutnya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed are they who believe. Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Anda mau diberkati? Percaya apa yang tidak kelihatan, perkara-perkara dari Tuhan, hal-hal rohani. Diberkatilah orang yang tidak melihat perkara-perkara rohani tetapi percaya. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, iman itu diberikan kepada kita untuk memberikan kita kepastian mengenai sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada di dalam roh. Allah adalah roh. Dia nggak ada di dalam dunia nyata. Jadi kita berhubungan dengan dia dari roh ke roh. Jadi itu yang kita perlu pahami. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata begitu kepada Thomas, makna daripada perkataan itu diberkatilah orang yang tidak melihat tapi percaya, itu menandakan bahwa kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa berdasarkan apa yang kita lihat semata-mata. Maka itu Ibrani 11:6 berkata, without faith it is impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Dia. Tuhan mengasihi setiap manusia, tetapi tidak semua manusia menyenangkan Dia. Saya ulang, Tuhan mengasihi semua manusia, tetapi tidak semua manusia menyenangkan Dia. Mau menyenangkan Dia, kita harus punya iman.
maka itu dia berikan iman. Dia adalah roh, kita manusia rohani ada di bumi, dia berhubungan dengan kita, ya dari roh ke roh. Kitanya yang naik. Karena kita diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dari roh ke roh. Tetapi di alam nyata ini, dia telah memanggil kita untuk menjadi penguasa. Jadi apa yang ada di dalam roh, kita terima dari Allah yang adalah roh, melalui iman, kita implementasikannya di dunia nyata. Itu tugas kita. Bukan tugas dia. Maka itu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Impossible. Kata firman Tuhan, kata yang keras. Jadi inilah pentingnya iman. Dan kita tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah di sesi-sesi berikutnya nanti kita akan dalami ini bagaimana iman bekerja, apa saja penghambat iman. Tetapi yang terpenting bagi kehidupan orang Kristen bukan grace. Tapi iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar itu the righteous atau the justified live by faith. Orang yang benar di hadapan Allah hidup oleh iman. Itu merupakan sesuatu yang indispensable, yang tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, jadi iman itu sangat penting untuk kita pahami dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan bahas beberapa alasan, karena ini judul daripada topik ini. Mengapa iman itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah di Efesus 2 ayat 8. Tanpa iman, tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Ya, dibutuhkan iman untuk kita bisa diselamatkan. Sebab oleh anugerah, ini saya gunakan kata-kata saya sendiri. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Jadi by grace, oleh anugerah, through faith, melalui iman. Anugerah oleh anugerahnya, melalui imannya. Dua-duanya dari dia. Jadi artinya Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatu yang dia perlu lakukan untuk menyelamatkan umat manusia. It is done. It is finished, kata Tuhan Yesus Kristus. Dia telah datang ke dunia ini, dia telah menggenapi hukum Taurat, dia telah memikul oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita, dia naik ke atas salib, darahnya tercurah untuk dosa-dosa kita, dia sendirian ditinggalkan agar kita tidak ditinggalkan. Everything yang dibutuhkan, everything yang kita butuhkan sudah dia lakukan. Tapi dia melakukan ini agar kita menerimanya. Agar kita mengalaminya, karena begitu besar kasihnya dia melakukan itu. Bagaimana respon kita terhadap kasihnya? Ya dengan menerimanya dong. Tapi kita begitu lemahnya manusia berdosa, begitu rusaknya, begitu bangkrutnya secara rohani, kita nggak bisa menerima itu. Kita perlu alat yang namanya iman ilahi untuk menerima itu. Jadi kata kitab Efesus, lu jangan bermegah soal keselamatan. Itu anugerah, iman lu pun itu diberikan oleh Tuhan. Jadi semua yang kita butuhkan untuk keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Jadi waktu Tuhan menyampaikan pesan Injil kepada kita, nah ini yang kita perlu pahami. Kita percaya. We believe. Karena kita percaya, kita diberikan iman. Percaya kata kerja, bahasa Yunaninya pistio. Pada saat kita percaya, kita diberikan iman. Dalam bahasa Yunaninya pistis. Dua hal yang berbeda. Percaya porsinya siapa? Porsinya kita. Kita nggak akan dapat iman kalau kita nggak percaya. Nah ini kadang-kadang banyak orang bingung antara percaya dan iman. Iman itu kata benda. Percaya kata kerja. Kata kerja dikerjakan oleh orang yang butuh sesuatu. Dia percaya. Dan karena dia tidak mampu, apa yang dia butuhkan begitu di luar kemampuannya, dia diberikan kata benda iman. Pistis bahasa Yunaninya. Keselamatan
adalah anugerah. Diberikan gratis karena nggak ada orang yang bisa bayar. Nah, jadi Tuhan Yesus telah memberikan itu kepada kita, keselamatan oleh anugerahnya dan iman juga oleh anugerahnya. Nah, ada banyak pengajaran di luar sana mengenai iman yang mengatakan bahwa karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah dosa, jadi semua orang diselamatkan. Ini pengajaran yang hyper grace menuju kepada universalisme. Seolah-olah by default dengan sendirinya otomatis semua orang diselamatkan karena sudah diselesaikan masalah dosa. Itu tidak benar. Kenapa? Karena dibutuhkan iman. Kenapa iman dibutuhkan? Karena iman berkaitan dengan kehendak bebas. Tuhan gak pernah maksa apa-apa kepada manusia. Begitu kita percaya, kehendak bebas kita berkata, yes, I want it. Karena kehendak bebas kita sudah dilayankan, sudah dikeluarkan, dinyatakan, Tuhan kasih iman. Kalau sekarang pengajaran universalisme mengatakan semua sudah diselamatkan, imannya tidak bekerja, nggak ada kehendak bebas, itu sama sekali sesat pengajarannya. Harus hati-hati. Nah, disinilah pentingnya untuk kita belajar firman Tuhan. Karena kalau seumpamanya semua diselamatkan, buat apa dia berkata di 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan percaya. Kalau saya boleh tambahkan dengan kata-katanya sendiri. Percaya dan menerima keselamatan itu dengan iman. Artinya nggak otomatis orang diselamatkan tanpa menggunakan iman. Dia harus menggunakan iman. Dan iman itu datangnya dari satu pribadi. The author and finisher of faith, Jesus Christ. Ibrani 11 ayat 2, dari satu pribadi. Author itu yang menulis, yang mengarang, yang memulai. Yesus adalah yang mengarang, memulai iman itu. Dan dia membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi ini Bapak Ibu, iman itu begitu pentingnya. Sampai-sampai saya rasa dirusak oleh iblis agar kita nggak bisa menggunakannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa maksud saya. Karena begitu saya dalamin iman ini, tambah lama saya tambah mengerti. Ya, wow, ini sangat luar biasa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan lewat iman. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Itu yang pertama yang kita perlu pahami. Kedua, alasan kedua mengapa iman itu penting adalah tanpa iman kita tidak dapat melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan kita, menugaskan kita melakukan sesuatu, ya, itu butuh iman. Kenapa? Karena terlepas daripada perasaan dan keadaan di sekitar kita, kalau kita ingin melaksanakannya, itu dibutuhkan kuasa supernatural. Itu dibutuhkan iman yang dari Tuhan. Dan alangkah tidak responsible-nya, tidak bertanggung jawabnya Tuhan, kalau dia menugaskan kita untuk melakukan sesuatu, tapi nggak membekali kita dengan iman. That would be very irresponsible. Itu bukan Tuhan kita. Gak pernah dia mengutus seseorang tanpa memperlengkapi orang itu. Jadi kita harus tahu kalau Tuhan perintahkan, tugaskan untuk kita melakukan sesuatu. Seperti waktu ditugaskan atau Tuhan berikan perintah untuk saya ke Colorado. Ya saya tinggalkan semuanya. It's a command. Dan saya tahu pasti dia akan membekali saya. Bahkan sebelum berangkat dia udah kasih saya uang. Rumah yang harganya sekian dibeli sama orang harganya hampir 2 kali lipat. Nah jadi artinya kalau Tuhan sudah memerintahkan kita sesuatu, jangan berdebat, cari tahu imannya, mulai mempekerjakan imanmu. Ya jadi ini penting untuk kita pahami. Kita lihat contoh-contoh di sini di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ini mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya guru-guru kita binasa. Lalu ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Where is your faith? Di mana imanmu? Kalau Tuhan Yesus bertanya begini, bukannya dia nggak tahu jawabannya. Dia ingin kita yang tahu jawabannya. Di mana imanmu? Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan perintah, pergilah ke seberang, mereka sudah bertindak dengan iman. Mereka melayarkan, mereka menjalankan atau perahunya itu, mereka jalankan untuk ke seberang danau. Jadi mereka sudah bergerak dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Tuhan Yesus berkata, kita ke seberang danau. Dan mereka melakukan. Imannya sudah bekerja, tetapi begitu mereka melihat danau itu angin, jadi badai, mereka tidak meneruskan iman mereka. Bukannya mereka nggak punya iman, they did not bring their faith to full fruition. Mereka tidak mentuntaskan pekerjaan itu sampai tuntas dengan iman. Ada, iman itu ada. Bukannya tidak ada, sudah diberikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa menerima iman itu kata benda. Tapi iman itu punya tugas untuk menyelesaikan sesuatu. Sampai dia bisa selesai, di sebelah kiri kata kerja believing, percaya, nggak boleh berhenti. Paham gak itu? Jadi orang seringkali percaya saja. Ya percaya kita terima iman. Setelah terima iman dikerjakan. Do not stop believing. Jangan berhenti percaya. Begitu berhenti percaya imannya berhenti bekerja. Paham? Nah nanti di hal-hal hari-hari berikutnya kita akan dalamin ini secara teknis. Tapi Anda pahami dulu secara konseptual apa yang saya sampaikan mengenai iman. Jadi kita perlu sampai tuntas mempercayai apa yang Tuhan telah beritahu kepada kita dan iman itu yang akan mengerjakannya. Nah, apa yang seringkali terjadi kalau Tuhan berikan perintah kepada kita, menugaskan kita, dia kasih iman yang supernatural, kita mengerjakannya, lalu kita menghadapi kendala seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ada badai kehidupan, tiba-tiba proyekku, tiba-tiba pelayananku, tiba-tiba pekerjaanku. Kok Tuhan suruh aku gini kok mandek? Nah yang sering orang lakukan adalah mereka pindah dari iman supernatural ke iman manusiawi dengan kekuatannya. Gak bisa begitu. Anda akan nanti bermain-main yang aneh-aneh di dalam perkara-perkara rohani. Saya kasih sedikit kesaksian, tapi ini agak sedikit personal tapi gak apa-apa. Waktu Andrew datang, waktu saya buka ministry ini, saya tahu ministry ini akan menjadi besar. Bukan karena hebatnya Andrew Womack atau siapapun, Tuhan udah kasih visi. Jadi Tuhan, saya udah tahu what's going to happen, tapi saya nggak mengerti bagaimana gitu loh. Ya, pada waktu Andrew datang di tahun 2016, ministry ini baru mau di launching, jadi mau berjalan. Dia duduk di mobil saya dan ada percakapan singkat. Dia berkata, jadi gimana Irwan, persiapan apa saja yang kamu lakukan untuk ministry ini untuk kedepannya? Oh saya bilang, dengan gaya saya yang dulunya kan di sekuler, pernah memimpin bla bla bla. Oh saya bilang, saya udah kirim semua undangan, saya udah libatkan gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Saya ajak mereka untuk membantu, menjadi pendoa begini. Jadi dengan cara itu saya bisa membawa mereka terlibat untuk bisa mendukung keris, membesarkan keris, bla 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 bla.
Dengan gaya saya yang begitu tanda kutipnya yakinnya karena pakai iman manusiawi. Andrew ngeliat saya terus dia tepuk ini saya. Itu namanya politik. Kalau Anda pakai iman manusiawi untuk mengerjakan perkara rohani, itu politik. Politikmu sendiri. Tuhan gak butuh bantuan kita. Just keep believing. Percaya imannya yang bekerja. Nah, cara bekerja iman gimana? Datanglah nanti bulan depan biar kita bicarakan lebih jelas lagi. Ini bukan jualan, ini cuman guyon aja, habis pada tegang semua saya lihat. Jadi, tuh kalau saya pikir-pikirkan ya. Ini sangat dalam, jadi saya mesti hati-hati cara menyampaikannya. Iman itu enggak, pada waktu kita diselamatkan, iman itu enggak menghilang. Karena salah satu buah roh adalah iman. Dia ada terus di sini. Itu adalah spiritual force. Spiritual force bukan spiritual power. Itu spiritual force, kekuatan rohani. Bukan kuasa rohani dunamis. Tahu bedanya enggak? Tahu bedanya enggak? Kekuatan rohani, spiritual force datangnya dari iman. Kuasa dunamis datangnya dari Roh Kudus. Yang mengendalikan spiritual force, kekuatan rohani, iman kita. Yang mengendalikan kekuatan kuasa Roh Kudus, yang mengendalikan ya Dia. Jadi kita punya kekuatan rohani di dalam diri kita yang namanya iman. Dan bekerja kalau kita keep believing dengan tetap percaya. Nah ini yang kita perlu pahami karena sesungguhnya Bapak Ibu kita itu tidak pernah kekurangan iman. Karena semua yang Tuhan miliki dalam bentuk iman itu sudah ditanamkan di dalam diri kita. Siapa yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh Kudus ada di dalam kita dan buah roh salah satu manifestasinya adalah iman. Itu semua sudah menjadi milikmu. Tinggal cari tahu bagaimana menggunakannya. Maka itu silakan daftar di sekolah Keris. Mejanya belum ada ya, belum dibuka pendaftaran. Jadi Bapak Ibu, disinilah pentingnya untuk kita memahami bahwa ada kekuatan rohani di dalam dirimu yang begitu powerful, berkuasa, yang kita perlu belajar menggunakannya. Karena apapun yang Tuhan ingin kita lakukan untuk Dia dan kerajaan sorga, dibutuhkan iman. Kalau Anda tidak mengerti iman yang supernatural, Anda akan pakai iman yang manusiawi. Dan seperti Andrew bilang tadi, Anda berpolitik. Ya. Nah jadi Tuhan Yesus kenapa bisa berkata di Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu dapat kamu lakukan. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena ada spiritual force, iman, ada spiritual power, Roh Kudus. Wow, betapa besar dan hebatnya kuasa yang telah diberikan kepada orang percaya. Mestinya iblis yang kabur, bukan kita. Jadi itu semua telah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan ingin kita melayankannya, menggunakannya. Alasan kedua, jadi alasan kedua kenapa iman diberikan adalah tanpa iman kita tidak dapat melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang ketiga, alasan mengapa iman itu penting adalah tanpa iman kita tidak dapat menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita,
Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam sorgawi di dalam Kristus. Dia telah menyediakannya, tapi di alam roh. Kenapa di alam roh? Ya karena dia roh, Allah itu roh, kita manusia rohani. Tugas kita mengambilnya. Dia menyediakannya semua di alam roh. Sama Musa juga begitu pada waktu dia membuat tabut perjanjian dan segala macam. Dia melihat contoh teladan dari sorga. Bahkan Yesus waktu dia berjalan di bumi. Aku tidak melakukan apapun yang aku tidak lihat Bapa lakukan. Aku tidak mengatakan sesuatu yang aku tidak dengar Bapa perkatakan. Kita semuanya harus begitu. Sumber kita adalah alam roh. Sejak kita dilahirkan kembali, lahir baru. Kita bukan berasal dari dunia lagi. Kita berasal dari sorga. Kita tidak sedang menuju ke sorga, kita sedang memperluas sorga di bumi. Jadi jangan lagi kita mikir-mikir kita akan ke sorga. We are already the citizens of heaven. Kita sudah ada, kita sudah menjadi anggota kerajaan sorga. Beda cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya beda, kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan lebih mudah. Dan Tuhan lebih mudah bicara kepada kita. Karena nggak lagi berdasarkan perasaan. Oh, gue merasakan Tuhan, gue merasa. Don't feel it, just receive it in faith. Kadang-kadang kalau orang Kristen, apalagi di Keres, gue merasakan Tuhan. Ya jangan dirasakan melulu lah. Ya kan? Kita memang punya emosi sih, tapi kalau emosional melulu, ya repot juga. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan pakai emosi. Ntar kayak murid-murid Tuhan Yesus, ada badai langsung lari. Ya, jadi kita perlu pahami itu bahwa kita diciptakan bukan sebagai manusia rapuh. Everything pertaining to life and godliness, 2 Petrus 1 ayat 3. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan, kesalehan sudah dia berikan kepada kita. Jadi kita, kata Ibrani 6 ya, jangan lagi lah mundur kepada hal-hal yang basic lagi dong. Mari kita lakukan tugas kita ke depan. Ya, mengubah bangsa ini untuk Kristus. Kalau kita harus kembali lagi ke hal-hal yang basic, yang mengenai iman, mengenai baptisan, mengenai ini. Kapan kita majunya? Kata kitab Ibrani 6. Maka itu memang Tuhan Yesus waktu dia berikan perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan gak penting, itu super penting. Jadi kita tidak dapat menerima apapun tanpa iman. Apa yang dia telah sediakan bagi kita. Jadi semua dia telah sediakan bagi kita. Keselamatan, kesembuhan, keuangan. Kok keuangan Pak? Gimana caranya keuangan? Dia nggak kasih yang fisik. Dia kasih yang rohani. Dia memberikan kita kuasa untuk memperoleh keuangan. Itu yang dikatakan di kitab berapa tuh? Ulangan 8 ayat 18. Dia gak akan kirim duit dari sorga, dari langit turun ke bawah karena kita butuh uang. Tidak, dia kasih kita kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kuasa itu dapat memindahkan kekayaan dari luar negeri ke Indonesia, dari kota lain ke Jakarta, dari tangan orang lain ke tanganmu. Caranya gimana? Belajar di Keris. Udah, promonya cukup ya. Jadi itu sesungguhnya yang Tuhan ingin kita alami dalam kehidupan kita. Coba kita baca Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 berkata, karena bagaimana, ini saya terjemahkan ulang dengan bahasa saya sendiri. Karena sebenarnya kata-katanya seperti ini yang dimaksudkan. Sebagaimana kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan, seperti itulah hendaknya kamu menjalani hidupmu di dalam Dia. Bagaimana kita menerima Kristus Yesus Tuhan? Oleh anugerah melalui iman. Demikianlah kamu menjalani hidupmu di dalam Dia. Oleh anugerah melalui iman. Butuh keuangan? Oleh anugerah kuasa untuk memperoleh keuangan melalui iman. Apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Tetap percaya, lalu Anda melakukan apa yang Anda perlu lakukan. Bagi setiap orang beda-beda. Nggak ada formulanya, tetapi konsepnya seperti itu. Kalau Anda nggak percaya, nggak akan terjadi apa-apa. Karena kehendak bebasmu menentukan.
untuk iman bisa bekerja. Oke. Jadi kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan termasuk kesembuhan ilahi. Ya, saya nggak bilang ini mudah loh. Tolong jangan, saya nggak jualan obat di sini. Tolong jangan pahami saya. Ini bukan sesuatu yang begitu dengar langsung besok bisa jalan. Anda harus membangun hubungan dengan Dia. Iman itu lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan dengan gembala kita, bukan dengan orang tua kita, tapi dengan pribadi Yesus. Mungkin lewat gembala kita yang membantu, orang tua kita, mentor kita. Tapi itu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua telah disediakan termasuk kesembuhan ilahi, keuangan dan segala macam. Kita perlu menggunakan iman bahkan untuk menerima jawaban doa. Ini yang terakhir, Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berikutnya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan jangan sama sekali bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7 yang agak keras bunyinya tapi kebenaran. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang seperti itu, mau dia orang Kristen ataupun tidak, jangan mengira dia akan menerima sesuatu dari Tuhan kalau tidak percaya dan bimbang dan ragu. Jadi disinilah kita perlu belajar bahwa iman sudah ada dalam diri kita. Yang kita perlu tangani adalah ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kita. Fokusnya ke situ. Jangan fokusnya ke iman. Jangan mempertanyakan iman. Pertanyakan keraguanmu. Ketidakpercayaanmu. Dan kalau itu yang kita lakukan, Tuhan akan nanti memberikan pengertian yang lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai iman. Nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan dalamin ini. Ya, semoga ini menjadi sesuatu yang Bapak Ibu nanti perlahan-lahan belajar untuk mempraktekkan. Karena dia sangat senang kalau kita bisa percaya dan menerima semua yang dia telah sediakan lewat iman. Kita dapat menyenangkan Tuhan melalui iman kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan segala sesuatu menyangkut kehidupan, kesalehan kepada kami secara cuma-cuma. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang adalah guru sejati kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk kebenaran yang boleh ditabur tempat ini Tuhan. Apa yang telah ditaburkan biarlah Tuhan Engkau menyingkapkannya kepada setiap pribadi agar mereka dapat menerima apa yang Engkau ingin mereka terima dan mereka dapat menyenangkan hati Tuhan karena mereka bergerak hidup di dalam iman. Aku ucapkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini, keluarga mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan. Engkau membuat mereka berhasil karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka untuk mendatangkan semua itu. Terima kasih atas kebaikan anugerah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Irwan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat diberkati. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun pengajaran sebelumnya, baik devotion maupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami, AWM Karis Indonesia. Dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Kami juga menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0811 1117 012 dan
nanti bisa memilih nomor 1 untuk pelayanan doa. Terima kasih untuk donasi Bapak Ibu Saudara dalam mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia. Donasi Anda akan membantu kami untuk dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa lainnya dengan pesan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak bersyarat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Charis Event. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara karena apa yang sudah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Allah yang kita sembah, yang melimpahkan kekayaan di dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang indah bagi setiap kami, untuk menabur benih bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk para donatur dan juga partner yang sudah ambil bagian dalam ministry ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka Tuhan, kami perkatakan berkat atas usaha dan pekerjaan mereka. Kami perkatakan berkat atas keluarga mereka dan kami percaya Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan demikian acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.